Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi bertemukan Allah di salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Iman dalam rangka untuk memperbarui iman, meningkatkan keimanan kita dengan cara sholat berjamaah yang dilakukan dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ngomongkan tema yang sama. Mungkin jangan ada yang bosan. Ini kok bagaimana cara menjadikan anak itu aset akhirat yang diawali dengan mengajari tauhid dan pendidikan yang terbaik adalah dicontohi sama orang tuanya, sehingga di malam ahadnya, malam ibunya, dan mudah-mudahan dengan memiliki pulau ajari di dengan malam Jumatnya belajar juga tentang tauhid itu apa, dan nanti ada lanjutan-lanjutannya selain tauhid, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan seterusnya. Harapan pulau nek pakai mudeng anak ayo ngerti ngandani gampang. Jelas ngandani kalau ini salah, enak. Jadi ini celah ilmu nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, refresh sedikit tentang tauhid. Bahwasanya minggu lalu sudah kita sampaikan bahwasanya tauhid adalah perbuatan atau sebuah sikap kita tidak mau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantap Gusti itu, Gustinya itu benar-benar cuma Allah, bukan yang lain. Jadi ada orang yang ngomongnya ya mantap Gusti, tapi enak masalah lainnya dukun, naik lagi gawe usaha, rumahnya yang kami, yang mengukus, macam itu pengakuan yang dusta, pengakuan yang palsu, tidak benar. Maka Allah mensifati orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat atau memiliki penyebutan sebagai Ibadur Rahman dengan salah satu sifatnya di antara sekian banyak. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang disebut Ibadur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman, yang dia itu bertauhid, dia itu hanya menyembah Allah saja, tidak mau minta kepada selain Allah. Jadi ada masalah diulangnya ke Allah, orang ada masalah diulangnya ke Allah. Banyak orang yang ada masalah kali ini, zaman dulu ya, karena Allah pas masalah mereka kali lalu Gusti Allah. Para yang saat ini ada masalah melayani dan sana si Gusti Allah. Orang ada masalah diulangnya dan sana si Gusti Allah. Rambuwe ada masalah no, bensuge melayani ini, dukun melayani ini musuhnya. Begitu suge berinteraksi. Jadi terkadang praktek orang sekarang itu lebih parah daripada orang dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau panjenengan masih ingat kita refresh sedikit bahwasanya bertauhid itu syarat masuk surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, sapa wong sing ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, terus wa anna Isa abduhu wa rasuluh, nyekseni nek Isa bin Maryam anak Maryam kuwi hanya hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatu dan kalimat dari Allah yang diucapkan kun fayakun terus dadi alqaul ila Maryam yang disampaikan hamba Allah wanita yang bernama Maryam, wa ruhun minhu dan rohnya juga dikirimkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatu haqqun wa naru haqqun terus nyekseni nek neraka kuwi tenan ana, surga kuwi tenan ana. Alhamdulillah jannata ala makana minal amal. Gusti Allah itu genah wajib kanggo piyangen ingkang gadah kesaksian wonten niku senajan amal istiqamah. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan kalau kita itu enggak ada yang masuk surga karena amal. Artinya amal kita tinggi sampai ke surga itu sangat kurang. Gampangnya kita sehari sekali sholat 5 waktu 5 kali, sekali sholat rata-rata 5 menit. Dan masjid untuk suwi bergabung tadi imamnya bergabung tadi dan lain komate gitu. Tapi nek sholat diri paling dia rata-rata 5 menit.
Di momen itu ketemu selama menit itu setengah jam nanti. Maka kalau kemudian 4 jam dikurangi setengah jam itu jadi kurang setengah jam. Dan upami Gusti Allah paring keputusan sapa wong sing salate ora luwih suwe timbang ra salate kira dibawa ke surga, insyaallah kita enggak akan ada yang masuk surga. Karena faktanya tiap hari kita lebih lama tidak sholat daripada sholat. Kalau kita melihat amal, artinya nggak boleh ada orang yang kemudian pamer amal, bangga ke amal. Oh kayak kaji yang seumur hidup bisa, kayak korban yang setahun bisa. Maka siapapun di antara kita ketika kita bertakwa kepada Allah, maka berhak masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kabeh umat bakal masuk surga kecuali sing ra gelem. Wakila dan dikatakan, wa may ya Rasulullah, sapa wong sing ra gelem iku sinten ya Rasul? Kata Nabi SAW, wa man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Nek nurut kalau aku masuk surga. Orang nurut kuwi wong megah. Nah, nurut dan gak nurut inilah menjadi indikasi seorang itu beriman, bertakwa. Nah, salah satu perintah paling besar dalam agama kita ini bertauhid. Ramiro, kita harus memperbaiki ini. Akhirnya zaman dulu kan bisa dengan adanya acara dan pakai gorang, memang warna kembang 7 rupa, 7 rupa, macam-macam warna abang hijau, kuning, biru, gak ada motor saja, jadi kono, dan dibuat yang sebelah kono. Maka itu maknanya ini kesyirikan, ini buatan asal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Mata yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Semua orang yang kemudian hidupnya ditopang di atas ketauhidan, tidak mau berbuat kesyirikan sedikit pun, genah masuk surga. Sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Semua orang yang uripnya, hidupnya itu bergelimangan dosa kesyirikan, maka pasti masuk neraka. Karena nanti di dalam ayat yang lain Allah nggak mau mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah ini mboten kersa mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Sampai ada seorang bapak yang sudah saya sampaikan juga di sini, yang dia kedudukannya di akhirat saja dia ngomong rendah, pada amal syirik, tapi kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang lebih tinggi. Bapak itu pun bertanya kepada malaikat, kenapa kok bisa seperti ini? Kemudian dikatakan istighfar oleh jaga. Ini kabeh minongone istighfar anaknya. Jadi istighfarnya orang yang beriman, anak yang beriman kepada orang tua yang beriman walaupun ahli maksiat itu kambuh. Tapi sebaliknya ketika yang namanya Abu Thalib ketika mau wafat cuma diminta untuk bersyahadat, beliau tidak mau karena sebelahnya ada Abu Jahal yang mengatakan apa kowe arep meninggalkan agama nenek moyang. Dia milih karo kacane, dia milih karo bolone, meninggalkan ponakannya yang kemudian mengajak kepada ketauhidan. Padahal Nabi juga cuma mengatakan, ya ammi kun la ilaha illallah man sanjang la ilaha illallah hajjun lakabi illallah. Niki mungkin kula dadoske dasar, kula dadoske argumen mungkin nek kula panggil Gusti Allah kok pilih jenengan itu sampun Islam, sampun Muslim, sampun beriman, sampun ninggalkan agama kesyirikan. Tapi karena tidak mau, maka beliau SAW pun meminta ampun, tapi kemudian Allah larang. Maka Nabi baladina amal ayastaghfiru lil musyrikin. Gak pantas orang beriman dan nabinya meminta ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba mimba dikatakan lahum annahum ashabul jahim. Walaupun kuwi kedulur kedak, walaupun kuwi bapak walaupun wong tuane istighfar orang guna, sabare cetha nek wong musyrik kuwi penghuni neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ini harus menjadi pegangan kita, fondasi kita, menjadi keyakinan utama kita di rumah-rumah kita. Apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, maka jangan sampai tauhid ini kita lupakan. Jangan sampai kita gampang nyenteng ini boleh jalan-jalan yang jalan itu mengarah kepada kesyirikan. Padahal ini sudah sesuatu hal yang Allah tegaskan bahwasanya orang-orang yang bermain di wilayah kesyirikan itu pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang kalau ada masalah hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi baik
kalau misalnya orang-orang mari-mari nggak apa-apa. Mendingan dengan sektor di atas tauhid daripada harus mari ini nggak boleh obat sama dukun-dukun nggak jelas. Gitu. Karena ketika kita hubungannya sama hidup di dunia ini cuma sebentar. Pada akhirnya kita semua akan meninggal. Pada akhirnya kita semua akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana kita akan ditanya, akidahmu bersama siapa? Kamu mengimani siapa? Bahkan nanti orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan yang lain itu sembahan-sembahannya ditanya, apa kowe ngomong ini nyembah kowe? Sembahan itu tolak orang, boten. Dan itu ditanyakan baik itu sembahannya bentuknya manusia, binatang, patung-patung, tanaman, tumbuhan, gunung, matahari, bintang, semua ditanyakan. Apakah menyuruh manusia-manusia ini nyembah kamu? Sampai nanti puncaknya setan pun ditanya gitu. Apa kowe ngajari ngomong ini? Setan pun mengingkari. Sampai setan pun ketika diprotes juga sama manusia, setan pun mengatakan salah kalau muni walau mengafusaku wajudunya kayak salah nawamu diri mu dan melu aku bisiki. Kan sampai orang tak gendong tekan ngarepe kuburan dan ngarepe makam si fulan-fulan toh. Jenengan orang tak gendong tekan gunung tahu jenengan sing angkat-angkat dhewe, boleh-boleh mobil dhewe, motor-motor dhewe, nang pasar boleh kembang dhewe, toto-toto dhewe gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini harusnya kita tinggalkan. Dan bahkan ketika kita mau berpikir, kadang itu nggak ada hubungannya. Kayak kasus bendungan jebol dan bendungannya jebol, pasar dibangun tidak kayak sajen, pedus rendit, pedus yang bulunya kalau satu atau kubur dan itu, kan benar hubungan nih. Nah selama itu semen bakoh, pondasinya bakoh, terus banyunya ditotos supaya kemudian tidak mengalahkan dindingnya, insya Allah dia aman. Tapi nek buat disajeni orang, tapi nek semen dikurangi, pasir waktunya dikurangi, untuk korupsi ya tetap jebol. Nah boleh buat ditakar, banyunya sama kayak yang semen kan bisa kalah gitu. Nah maka ketika kita belajar, ketika kita sekolah, makin pintar, harusnya kita makin cerdas. Kata pesawat itu dengan yang nomor kelas betulnya lebih dua, nah kita terus sudah ceblok saya. Dan itu tadi after itu ceblok. Maka harusnya kita pakai logika. Mungkin ada gedung-gedung tinggi itu kan, gedung-gedung itu turun kan di nomor tertentu, kasih 3A, 3B, dan itu langsung turun dari 4. Terus langsung bersok. Anjir, ongkos yang gawe ide, atau ide. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi-Nya mengatakan, "Man iltamasa ridallah bi saqatin nas kafahullah mu'natan nas wa minal ulaman wa man iltamasa ridallah nas bi saqatillah wa kalahullah ilan nas." Siapa orang yang kemudian mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Namanya ketika satu kampung ini berbuat kesyirikan, ini kontennya kesyirikan, kontennya masa jalan bisa. Sekampung ini tukang mabuk sama bilang, tukang main sama bilang. Terus kok ada satu orang yang nggak tahu, terus dikucilkan sama warga kampungnya, kata Allah, aku janji tak cukupi perluan. Terus ngomong kaya, mesti kurang loh. Baru pindah ke cong ini pindah ke cong, baru pindah ke gunung ini pindah ke gunung, mesti kurang loh. Baru lorong pasal ini mesti pindah. Baru yang masalahnya bukan juga masalah rawan yang dari ramu-ramu. Nah, maka sebenarnya barang siapa yang mencari ridho manusia, sedangkan Allah murka, ayo kemudian tinggi, orang kita suka kok buat ada sebut, lagi ini, biar kau naik boleh ikut selamat, naik kau pengen nolong, biar selamat juga. Awan, naik mahas tuh, maka gitu kan. Maka Allah berjanji itu apa? Dia akan bergantung pada manusia. Jadi ini berikan cara ini wow, bro. Entah orang satu sekali. Seseorang entah bro, ini aku, anakku, butuh next time, buat pilih mobil. Seseorang terus. Nah maka ketika kita menjadi orang-orang yang tipe kedua ini, selalu minta tolong orang. Bukan tidak boleh, tapi selalu mengandalkan orang. Mari kita cek, jangan-jangan ada masalah di dalam keimanan kita, ada masalah dalam ketakwaan kita. Jangan-jangan kita masih punya dosa-dosa kesalahan masa lalu yang belum kita istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu amalnya tidak diterima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Seorang yang kemudian berharap perjumpaan kali Gusti Allah, pengen kepanggil kali Gusti Allah,
fal ya'mal amalan sholihan, man amal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan ampun berbuat kesyirikan. Itu benar. Bahwasanya surga itu tempatnya orang berbuat baik di dunia, tapi ampun berbuat kesyirikan. Nanti akan ngomong orang mendengar sobat dukun, supirnya jadi didomin wong, timbang atau sobat dukun, rajin sholat yang mulai terakur. Ini dua contoh yang nggak ada yang benar. Karena kalau orang beriman yang benar, itu kalau kemudian Allah kasih mudah rezekinya, ya itu ngomong. Makanya dulu ada unen-unen mendingan mau kafir jadi pemimpin daripada Islam yang korupsi. Itu lo kafir yang benar itu. Yang benar itu orang Islam yang korupsi itu yang benar. Nah, karena Abu Bakar tidak mau. Kita sebagai orang Islam sudah melahirkan orang itu. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita wali atau zalim atau bibadin, dan seperti itulah orang-orang zalim tidak kasih pemimpin ya zalim. Artinya kalau kita merasa pemimpin kita ada kekurangan ini dan itu, kita cek. Jangan-jangan kita korupsi, kita akan korupsi akan masyarakat yang korupsi akan dodolan timbangan timbang pasar yang korupsi. Karena sampai bawah ada korupsi mesti munggah sini korupsi, munggah yang paling buruk korupsi. Terus korupsinya makin ke atas makin ke atas sampai akhirnya ada sebagian orang itu ngomong, aku tidak ada kesempatan kaya ya korupsi nanti miliar-miliaran dan karena dia nggak melakukan itu karena nggak punya kesempatan. Jadi kadang misalnya ada orang setelah polisi korupsi dana desa, orang ini dan sampai di dalam banyak kurang, yang orang mungkin dibodoh. Nah, artinya kita harus menghadirkan jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa bertauhid pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kemudian kita nggak bergantung pada manusia. Tapi kalau sebaliknya kita senang untuk membuat Allah itu murka dan mencari ridho manusia, bahkan ada batas soal kesyirikan ini, luar biasa. Kemurkaan Allah itu sangat besar sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat serta mendapatkan hidayah. Jadi tauhid ini penting banget untuk mendapatkan hidayah, karena yang namanya hati itu bolak-balik. Ketika kemudian kita bertauhid dengan benar, maka khawatirnya kita uling terbolak-balik. Jika aku yakin terus kemudian bakalan tidak mengalami perubahan. Aku tuh menu boleh bocor kaya, kita sosok ini caranya ini loh, domain ini loh, jadi jelmaan tapi kepet gitu, dia lagi gitu. Tapi sebenarnya Allah menegaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan sedikitpun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu loh orang-orang yang kemudian mendapat keamanan. Aman sing sak tenan-tenane aman terkendali dari sisi hatinya, dari sisi dunianya, kehidupannya. Senajan wong liya nyawang orang duwe, senajan wong liya nyawang wong sepele, tapi dia enjoy dengan hidupnya. Dia enggak bergantung dengan orang, dia enggak nyusahin orang, dia enggak mau ngambil hak orang. Dia menikmati hidupnya senajan dia orang biasa. Sebagaimana Al-Qarni, dia cuma orang yang kemudian berangkat ngangon wedhus, dapat bayaran kalau panganan hidup loro, siji gogoke, siji tetanggane sing duwe. Dan dia enjoy dengan itu. Begitu kemudian kami mengatakan monggo teko yo monggo jenenge Mas Al-Qarni anti teko wae Umar wae Ali dan Otomo dan Okanguro para busoro lewat kuwi. Nah, teko tenan kemudian mampu mengatakan apakah besar-besar diaman tidak mau membantu kamu, kalau aku nanti kasih tahu mereka biar bantu kamu. Kemudian besar-besar yang kamu mencari kuas-kuas pilih minggat gitu. Karena nggak pengen dikenali orang, nggak pengen disanjung orang, nggak penting sanjungan orang. Yang penting adalah ridho Allah dan ridho orang tuanya. Maka dalam konteks itu kuas ini dikenal oleh sejarah, dikenal oleh para ulama sebagai seorang pemuda yang terkenal di langit tapi di bumi nggak terkenal. Di dunia nggak terkenal dan dia nggak masalah dengan itu semua. Kok nggak kenal saya nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu loh hidayah. Jadi ketakuan hati di atas iman, walaupun mungkin orang lain memandang kita itu orang biasa, nggak apa-apa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwasanya orang-orang yang bertauhid dalam jumlah banyak, dalam kumpulan manusia, dalam suatu negeri, Allah menjanjikan adanya
stabil di negeri ini. Adanya keamanan tidak cuma personal tapi negeri ini. Bahkan Allah berjanji pada Quran surat An-Nur ayat 25, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada kalian yang beriman dan beramal shalih, ayastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim, akan kami berikan kepemimpinan penguasaan negeri ini kepada kamu sebagaimana pernah kami berikan kepada orang-orang sebelum kamu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaw lahum, dan akan kami teguhkan kedudukan agama yang kami ridhoi ini. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, terus bakal tak ganti rasa wedimu, rasa khawatirmu, rasa was-wasmu ngadepi urip karo rasa tenang sama rasa damai, rasa nyaman. Kemudian ya budunani, sebabnya adalah kamu hanya menyembahku, wala yusyrikuna bi syai'a, kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara, sapa wae sing ora percaya karo iki, ba'da dzalika sabare rumu ayat ini, fa ulaika humul fasiqun, kuwi orang-orang fasik. Makanya jenengan akan mendapatkan wong niku awake gede dhuwur, pekerane perlu minggu main bak mengon. Nah, aku jimat. Begitu jimatnya paling dekek, bingung. Rumah sana wong sing paling loyo, rumah sana wong sing paling lemah. Padahal sebenarnya dia enak menjual semua, mungkin langsung berubah. Karena dia sudah tergantung dengan jimatnya ini. Sama halnya dengan sebuah rumah dengan segala macam bahan bangunan yang bagus, kayu boleh jadi hutan, orang mungkin kok jadi kebun, jadi hutan, sing umure tuwek gitu kan. Semennya ya tidak perlu semen khusus gitu kan. Menurut juga saja ini mengarah gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Ya, karena tidak ada hubungan nih, rumah dengan bil dengan kali saja nih kok ada hubungan. Betul itu hubungannya kekuatan dengan kali kekandungan dengan bil. Itu dengan contoh itu tetap saja kita seperti ini. Makanya ada anak-anak muda itu dari pocok itu zodiak bintang. Aku Aquarius nopo, terus Pisces nopo tanggal piro lain itu bintang ini. Jadi bocah semangat awalnya. Jadi bocah sergap, rajin, pintar, cekatan. Guru-guru bocah itu tulisannya orang bintang ini orangnya lembek, lemes, letoy, otot pokok. Akhirnya ya semua karena ngikuti tulisan ini. Harusnya kita tidak, karena nggak ada kaitannya dengan itu. Termasuk garis tangan, garis tangan ini, garis tangan. Dan kita bisa merubah garis tangan kita juga bakal bisa. Secara kita juga kita kita seperti apa. Maka kita harus kemudian lebih cerdas. Karena orang-orang yang tidak bertauhid itu secara umum itu kurang cerdas. Kemudian Nabi SAW menjanjikan syafaat buat mereka yang bertauhid dalam sabdanya, ya Rasulullah, sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Jadi kalau saat ini kita itu kesal, kalau kita mundur kita itu ada di kandungan ibu kita, alam ruh, kemudian kita dilahirkan alam dunia, kemudian nanti kita wafat, kita masuk ke alam barzah. Di alam barzah itu nanti ada fitnah kubur dan pertanyaan kubur. Tanyakan mereka tentang nakir. Maka kemudian kita dibangkitkan. Setelah bangkit, kemudian kita berhadapan dengan hisab, ditimbang amalnya seperti apa. Kemudian baru setelahnya kita akan berhadapan dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di situ, ini orang-orang yang tak jamin, amalnya kurang, tapi karena punya iman. Nah, ini orang-orangnya. Kita simak atau kita baca. Jadi Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling bergembira dengan syafaat wahai Rasul? Kalau Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, aku merasa bahwasanya Allah yas'alani an hadzal hadis ahadun awal minka. Rumang sakuwi bakalan saya tengok iki cukup kowe. Karena ini pertanyaan yang gak banyak orang berpikir untuk bertanya ke sana. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman ketika para sahabat itu bertanya surga itu seperti apa, kebaikan seperti apa, cara masuk surga seperti apa,
Hudzaifah bin Yaman bertanya sebaliknya, amalan apa yang bisa membuat orang masuk neraka? Fitnah itu apa? Nanti kapan kiamat terjadi? Pokoknya hal yang terkait dengan hal yang mengerikan. Orang itu gak banyak tanya. Nah maka Abu Hurairah bertanya sesuatu kalimat yang gak biasa. Kemudian lama ra'aitu min harisika ala hadis, ini karena semangatmu mempelajari hadis, as'abun nas. Jadi Abu Hurairah sangat semangat sampai semua ditanyakan, karena khawatir nanti beliau wafat ada yang belum ditanyakan. As'abun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang yang paling bergembira dengan syafaat nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi, yaitu orang yang bisa menutup matanya ketika di akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, khalisan min qalbi ini benar-benar hati yang tulus, hati yang bersih. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta dan anak kecuali orang itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu adalah wa ma'minu illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah hati ikhlas. Karena di awal tadi saya bilang, amal kita itu sangat sedikit untuk masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita insya Allah tidak akan masuk surga. Tapi karena rahmat Allah kita masuk surga. Dan Allah merahmati sinten, merahmati orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas dalam beramal. Jadi ketika kita sholat itu langsung gagas, kita itu sholat. Nek wonten aku pataknya sholat itu nggak usah. Santai mawon biasa. Terus juga nggak usah kemudian nanti naik haji undangan itu mungkin juga ada hari nerangan doha atau angkat pas belum ini nggak usah. Ketika kemudian kita mau membantu orang yang tentu aja nggak usah melihat. Nanti aku naik bantu si pulang atau membantu masjid tolong dimungkin ya mas. Sudah dapat bantuan bataku 10 bulan dari 4 bulan nggak usah. Ya, mau sedikit mau banyak nggak usah. Karena hakikatnya yang dikatakan man qala la ilaha khalisan min qalbi. Siapa yang mau melafalkan itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengertian, kalau orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua, yaitu la ilaha illallah yang mengingkari semua sesembahan selain Allah. Wong liya mbah kono-kono ya urusan wong liya, tapi aku ora. Kemudian illallah isbat, dia menetapkan bahwasanya yang boleh disembah, yang berhak disembah satu-satunya Rabb ilah Tuhan yang harus disembah kira Gusti Allah. Jadi bukan sama dengan pakai sajian macam-macam untuk selain Allah nggak boleh. Ajeng lewat tempat puncaknya titik nggak boleh. Ajeng mangku tidak pakai macam-macam nggak boleh. Ajeng bangun rumah tidak boleh jualan di pojokan di tengah nggak boleh. Bangun mawon. Orang Amerika bangunan itu ngadeg kok gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara mengucapkan la ilaha illallah ini ketoknya perkara yang gampang. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita nggak hati-hati, artinya kita nggak kemudian menjaga iman kita, maka itu bisa menjadi perkara yang sulit terkait ucapan. Dan banyak orang itu wacana terakhir ya la ilaha illallah, tapi begitu ditinggal ke toilet itu baru itu ngomong yakinnya. Dan ini perkara sulit. Makanya naik pagi itu pagi. Kan bulu media dan jalan sesuatu mengkacang, mengtunggu, menggeloki, menanya orang lagi dengan mau dengan mau. Terpikir latihan, mas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawab ke la ilaha illallah, ada ke kalian mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak tadi itu saya ngomong nih. Saya lagi ngomong, lagi tanggul, lagi daun. Ya selain macam la ilaha illallah. Ini sosok itu ngomong-ngomong itu gitu, tidak ngomong terus ngawur, kadang ngomong itu sosok ada besar, nyantol ya mengajak kondisi saja. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid yang pertama rububiyah, tauhid yang kedua uluhiyah, tauhid yang ketiga asma wa sifat. Tauhid yang pertama itu rububiyah. Rububiyah itu kan Allah itu kita tetapkan, kita letakkan sebagai satu-satunya Tuhan, Rabb, ilah dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh dikasihkan kepada orang. Contoh, Allah yang menciptakan, ya hanya Allah, nggak boleh yang lain. Allah yang menghidupkan, ya
memandikan ya hanya Allah, nggak boleh yang lain. Kalau di agama sebelah nanti 3 Tuhan. Tuhan yang menciptakan namanya Brahma. Tuhan yang merusak itu namanya Siwa. Terus Tuhan yang Siwa itu apa? Brahma dan Wisnu. Nah, Wisnu itu Tuhan yang memelihara. Kalau begitu tidak semua sifat ini sifat rububiyah namanya, sifat yang melekat pada Allah, maka kita tetapkan, kita tempelkan, kita lekatkan pada Allah, tidak boleh kita geser kepada yang lain. Jadi kalau kemudian Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi Rahmat, Allah juga Sadidulika, Allah juga Maha Kasih sayang. Artinya kalau ada orang bertakwa, Allah akan memberi rahmatnya yang besar-besar, memberi rahmatnya yang sangat banyak sampai diistilahkan rahmat dan makhluk di dunia ini. Dan sebuah hadis dalam kita pada Al-Mufrad, semua makhluk sampai kafir di dunia itu cuma 1%, 99% yang disimpan buat kita orang beriman di akhirat, dicurahkan semua buat orang beriman. Itu Allah mampu dan sangat mampu memberikan rahmat. Begitu pula sebaliknya ketika ada orang muslim pada ini saya kajian macam-macam, nenek pengajian naik mana warna, ustaznya tidak ngobrol, ya belum semangat, belum jawab, belum ngekei, itu tur gitu kan, kok ya belum sholat, belum macam-macam, bahkan mungkin alhamdulillah sampai kurtat sisa gitu kan, maka Allah juga Sadidulika. Jadi ketika kita tetapkan sifat rububiyah pada Allah, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu dan mampu melakukan semuanya, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Itu tauhid rububiyah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah 19 ayat 65, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah itu Rabbnya, Tuhannya, ilahnya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya. Jadi yang langit dan bumi ini tengah-tengah yang malaikat itu gustinya malaikat. Ini tengah bumi yang manusia itu gustinya manusia. Oh iya yang kewan-kewan itu gustinya kewan-kewan. Oh iya yang setan barang itu gustinya setan. Nah, kemudian fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Ini tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu kita menetapkan bahwasanya semua bentuk peribadatan, penghambaan, berdoa, takut, minta, kemudian kita berharap, itu semua kita serahkan kepada Allah. Sholat, puasa, ibadah semuanya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Nah, tauhid asma wa sifat itu adalah tauhid di mana kita menyebut Allah dengan nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Kita nggak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kita nggak boleh menetapkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Makanya nanti kalau orang-orang yang bertauhid yang ketiga ini, itu akan dengan dipahami gampang ketika dengan ada orang tua, Mas, itu melo aku, Pak melo aku, Tuhan gitu. Terus dengan belum, atau betul itu agak misalnya. Itu jelas antara tauhid asma wa sifat. Ketika itu yang terjadi, jelas itu bukan Allah. Karena Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah itu enggak serupa dengan siapapun dan Allah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Fa'budu. Kemudian buat topir dan ibadi dan sabarlah dalam menyembah. Artinya ketika kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan, kemudian kita diminta untuk beribadah hanya kepada Allah, kita diminta juga untuk sabar terus-terusan di jalan itu. Ampun leceh, ya sholat bener 5 waktu, puasa bener tiap tahun, kurban juga gitu kan. Tapi ternyata ada masalah dikit tarik dukun, ada masalah dikit nyari pesugihan, ada masalah dikit nyari bahagia. Karena ketika anaknya tidak hitung yang aneh-aneh, anaknya juga kalau yang ngomong, soalnya anak benar ngomong, kalau orang tertinggi, namun ini kan benar ngomong. Anakku ragil, besok ketemu kalau ragil, selain apa? Ragil kali barap, ragil kali barap, lusan. Terus jika barap itu, sama 3 nggak boleh. Nggak usah, kita nggak usah itu udah masalah itu peninggalan nenek moyang kita yang dulu beragama bukan Islam. Ditinggalin apa? Oke, ngajak dihitung totalnya mau ketemu kok, ya Allah. Terus kok bayar nikah, akhirnya ketemu jodoh raito, mereka nikah bangun nikah. Nah tapi kan orang agak dulu mas, ini kalau ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu dari hadis qudsi. Allah itu paling menginginkan
anak indadoni abdi. Aku kata Allah, kuwi bakal koyo prasangkane hambaku. Tapi saya kalau panjenengan punya anak bareng itu dari nikah, terus adik nikah, dengan pengin, terus dengan ngomong, kowe pun nikah bisa gak pura nikah. Berarti kan dengan memprasangkai jodoh yang dikasih Allah itu mandek boro-boro adik nikah loh. Akhirnya tenang saja. Jadi sebenarnya saya salah tidak saja. Salah orang tua nih. Kudunya kita punya keyakinan adik nikah, baik atau nikah mesti. Itu hampir mirip kayak orang-orang yang berprofesi haram. Misalnya mbak-mbak yang jual diri, kayak mas-mas yang jual diri juga, gitu kan. Jadi kan dikasih tahu, oke keren, tobat. Jawaban mereka apa? Malah mas, ini mereka cukup untuk buat tobat. Yang haram itu kurang untuk mengisi halal. Ya kalau itu yang terjadi, akhirnya ya Allah tetap di sini dari jalan yang haram. Pas muda, tarik dia sekarang, barang sampai tarik Rp1.000 dilakoni. Dah kalau tentu itu. Nah maka yang harus kita pahami adalah ketika Allah tetapkan yang halal, pasti Allah jadikan itu sarana kita untuk menjauhi yang haram. Maka ketika Allah melarang kesyirikan, Allah sudah total umpuni astajibah dungo jatuh takei. Nah kemudian kekeinya waktu dipendek itu bagian dari proses. Coba dengan ada mungkin lari SD mungkin motor gitu, teman-teman butuh SD, wah mau ikut motor. Jadi kan SD, jadi kan cerdas, jadi kan smart. Insya Allah kita sendiri buat dengan motor gitu. Tapi mungkin kuliah bahasa kelas dulu, baik di dealer mulai bawa motor kali, mulai gue, aku terus ngomong itu bahasa hebat. Tapi yang kemarin dia bahasa SD itu pakai motor, pakai pakulan, ramu motor aja cepat sekali cepat. Malam ini nanti orang ini rata tuh kok lagi nyesel itu selalu di belakang, karena seni pendaftaran. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang tauhid rububiyah ini, bahwasanya satu Allah itu adalah sang pencipta dan ada yang lain. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala al-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Jadi tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah menciptakan segala sesuatu atas apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian terkait rezeki juga sama. Allah yang memberi rezeki dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana kewan ing dhuwure bumi ning dhuwure lemah sing mlaku, apakah itu dari kalangan hewan atau dari kalangan manusia, dabbah itu makhluk yang melata, jadi bisa termasuk kita. Itu semua tak kasih rezekinya. Sampai saya pernah lihat sebuah video binatang-binatang itu film dokumenter tentang manuk, bangau, dari sakit kabur, bangun itu berapa dan susu biasanya itu berbanding ceplok, untuk nani terus akhirnya kalau di ngomong kayu ganti itu. Ini kudunya jadi orang boy, tapi gini, nanti mana ada orang. Dan ketika dengan menghayati proses hidup kita ada di situ kita cuma diminta untuk ikhtiar dikit, Allah yang ngasih, dikit Allah yang ngasih. Kamu petani ini, petani bapak pulau ini, itu harus membuat macam-macam karpe, misal sepatok dan hasilnya 30 ton, ya bakar pelakon. Jadi kayak orang kayak itu selalu bubar. Makanya yang paling mujarab itu setelah diobati, setelah dijogol itu didogani. Tapi dogani mas, tapi tak kayak saja itu pojokan itu dari parinya dijogol kalau di istri itu luput meneh, aduan putih. Itu ditinggal ya. Jadi juga untuk proses tidak itu goreng. Tapi yang udah dimakan kita memang betul itu. Jadi saja itu dari haram asal zat-zatnya halal. Makanya bahaya. Dan kemudian ternyata banyak orang tidak mengakui keberadaan banyak orang mengakui tauhid ini. Walaupun salah man khalaqahu la yakununa Allah. Nek mbok takoni wong kuwi sapa sing menciptakan kowe kabeh? Manusia itu sepakat dengan penciptaan Allah. Wong Kristen ya sepakat yang menciptakan itu Allah Bapa surga. Yahudi juga sepakat yang menciptakan itu Yahweh, sepakat.
itu nama lain dari penyebutan Allah menurut kitab-kitab mereka. Tapi kemudian ketika mereka ada masalah, mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tadi itu sebenarnya bahwa Allah SWT kiblat, tapi begitu ada masalah sedikit aja, karena era nikah wes naik bulan Bali, nyari kuburan-kuburan Habib, nyari kuburan-kuburan keramat, nyari kekilasan gitu. Nah, jadi acaranya ini bukan memperbanyak ibadah zikir dan doa, tapi memperbanyak ziarah kekilasan. Itu tenang sekali. Makanya saya selalu katakan ketika panjenengan membaca sirah itu ada khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu 4 dari 3 dari 4. Jadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali itu meninggal dulu karena kondisi politik yang sangat genting pada waktu itu. Banyak pemberontakan, banyak musuh Islam, banyak orang-orang yang ingin merebut kekuasaan, banyak masalah. Itu nggak pernah itu sekalipun itu khulafaur rasyidin satu pun di antara 4 ini. Ini kuburan Nabi terus minta kepada Nabi ya Rasulullah bantu pulau ini lebih ngurusi negara, lebih usah yang tadi pripun mawon nanti. Karena memang Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Termasuk Fatimah radhiyallahu anha juga nggak pernah mendatangi makam Nabi untuk meminta bantuan. Termasuk istri Nabi SAW nggak pernah. Istrinya ada 9 nggak pernah untuk ngorong kuburannya ya Rasulullah yang pulau Jogo pulau ingin masalah kita buat nanti. Maka yang benar adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyudi. Kalau hamba itu bertanya tentang keberadaan aku, maka katakanlah aku itu dekat dan aku menjawab doa orang yang meminta. Ini minta itu namun bukan Gusti Allah. Ini tauhid. Ini kalau kita jaga, kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang kokoh, bakoh, kuat itu. Berpegang pada akidah yang kuat, dia mengerti rezeki itu datang dari Allah yang tidak akan menolong. Dia mengerti rezeki itu datang dari Allah yang akan ikhtiar. Dia mengerti setelah ikhtiar rezeki itu sih Allah Subhanahu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu ini akan untuk bapaknya. Makanya pentingnya bapaknya juga belajar ini agar kemudian anak-anaknya juga meletakkan ini dalam fondasi keimanan mereka di rumah mereka nanti ketika sudah berpisah dengan panjenengan. Pun manjing oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pangapunten di kedatangan kalian pun kami lo sekarang sampai